mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah sumber segala sumber, kami mengucap syukur dan berdoa. Semua katakan, Shalom saudara. Cari 3 orang sebelum duduk, bilang Tuhan Yesus baik. Boleh? Theo udah duduk duluan. Haleluya. Sekali lagi shalom. Ada sukacita? Amin. Enggak kerasa ya, 52 minggu dari Januari sampai dengan hari ini. This is the last week, the last Sunday actually. Tinggal menghitung hari. Ada lagunya bilang menghitung hari, detik demi detik gitu ya. Jangan dinyanyiin, enggak kontekstual ya nah. Dibuat. Tapi orang lagi melihat dari awal tahun sampai dengan 2025 di akhir Desember. Di awal 2025 banyak prediksi yang terjadi, banyak hal yang mewarnai berita. Ekonomi gak baik-baik saja, saudara mesti jujur akan hal itu. Kondisi gak baik, ya ada orang bilang aduh. Tadi pagi ada orang bilang gak kerasa ya katanya 2025 udah selesai. Bagi saya tuh kerasa banget. Yang ngerti bilang amin. Coba yang kerasa banget nganggukin kepala aja, gak usah bilang amin, nganggukin kepala aja. Good. Colek kanan kiri bilang banget gitu. Loh. Betul apa betul? Ya. Kalau ada orang bilang 2025 kok cepat banget. Enggak saudara, lamanya minta ampun. No. I felt it like that. You know. Berasa saudara, berasa. Kalau gak berasa, aduh luar biasa saudara ini. Sungguh diurapi, sungguh dijaga, sungguh dilindungi, sungguh diberkati. Tapi berasa saudara, berasa. Nggak gampang lewatin 2025. Betul? Tapi hari ini colek kanan kiri bilang gini, we made it. Ya, bilang, loh kok benar gak sih? We made it. Kita sampai di penghujung tahun. Loh, nanti tanggal 31 baru khotbahnya Om Jerry itu. Ini baru tanggal 28. Tapi kita ada di minggu terakhir saudara. Yang pelayanan, yang ministry, semua yang elders, diaken, semua pengerja. Bersyukur 52 minggu Tuhan pimpin dalam ministry kita. Setuju bilang amin. Ya. Yang tepuk tangan gembalanya, kasih tepuk tangan yang paling meriah dulu dong. Oh, iya. Ingat jeripayamu gak sia-sia di hadapan Tuhan, katakan amin. Iya, saya ingat pertama kali waktu gereja ini berdiri. Kurang lebih 21 tahun yang lalu, GPD Brisbane itu saudara dimulai, kalau saudara pergi dari sini ke Ulun Gaba, hampir dekat Gaba situ saudara ketemu sebuah bangunan warnanya kuning. 21 tahun yang lalu GPD Brisbane dimulai didirikan di situ saudara. Berdiri mulai dari 5 orang jemaat GPD Brisbane, 5-5-nya orang Pakistan saudara. Gak ada orang Indonesia waktu Om Jerry mulai perintisan, mulai pelayanan di Brisbane. Saudara percaya gak itu? Itu mukanya muka tampang gak percaya. Ini benar saudara. Coba yang di awal-awal GPD berdiri angkat tangan. Di awal-awal ministry ini dibangun. Coba. Gak ada kan berarti saya benar. Jadi waktu itu dimulai waktu Om Jerry mengembara dari jadi sebelum dia nyampe di sini dari Manado dia pergi ke Taiwan dulu saudara. Kemudian dia berangkat dengan kapal 3 minggu. Oh Pakistan belum om belum. Nyampe di sini dia ketemu sebuah gudang di ujung sana. Jadi kalau saudara di situ ada monumennya. No, monumen. Jadi kalau saya pergi kemana ke Queen Street itu yang dekat Central Station, kalau saya turun sebelah kiri itu ada plakat. This is the first building of Brisbane State High School. Betul ya? Di situ ada tulisannya, this is the first Brisbane State. Oh, di situ juga ada plakatnya saudara. This is the first time GPDI Brisbane. Ada. Dimulai dengan 5 orang India, 1 orang Pakistan. No, di sana dimulai. Saudara percaya saya? Kenapa enggak? Saya ini salesman yang sangat meyakinkan saudara. Itu benar. Kenapa saudara nggak percaya saya? Saudara lebih percaya saya atau percaya Jos? Jos. Yes.
Saudara percaya satu, percaya kotomi. Efraim gimana tahu GPD Brisbane? Nyampe aja baru 3 tahun yang lalu, betul gak saudara? Makanya, makanya. Kenapa bisa bilang gitu saudara? Karena ternyata saya boleh meyakinkan saudara dengan segala sesuatu, dengan segala apa yang saya miliki, tetapi saya bukan pelakunya. Ministry ini waktu dibangun pertama kali I'm not there. But I'm sure God was there. And He still. Until today. Waktu didiriin gak bisa nih. Gitu. Tapi abis dari situ saya mau cerita. 2 menit aja. Jadi abis di gudang situ saudara. Waktu COVID, kita pergi ke rumah sakit. Yang masih gereja di COVID coba angkat tangan. Ini kan gak terlalu jauh, masih 5 tahun yang lalu. Sampai kalau saudara gak ada lagi keterlaluan ini. Om ini sudah pada lupa orang ibadah, ya gak? Kenapa saudara bisa gak yakin sama saya? Saudara kan punya sebuah konklusi bahwa gimana Efraim bisa tahu? Kan dia gak ada. Berdirinya gereja, dimulainya pelayanan, berapa jemaat, ya. Saya ingat waktu itu Axel masih kecil lari-larian gitu. Saya ingat banget tuh Axel tuh masih kecil lari-larian, nabrak pohon kan, mana Axel? Oh gak ada di sini. Oh ada Axel, aduh saking udah besarnya saya gak bisa nyadar saudara. Kenapa enggak? Karena yang pertama saya bukan pelaku sejarah. Saya bukan orang yang ada di situ. Saya dengar katanya dan katanya dan katanya dan katanya. Hari ini ada begitu banyak katanya di dalam dunia saudara. Semakin banyak katanya dan katanya dan katanya, semakin banyak orang meragukan kredibilitas dari firman Tuhan. Setuju apa enggak sama saya? Betul? Semakin banyak besarnya informasi yang terjadi, semakin orang menggali informasi, kemudian coba cari tahu, oh begini, kemudian terjadi perdebatan A, perdebatan B, perdebatan C, dan segala sesuatu. Klik. Nggak apa-apa, kuliah dulu 2 SKS. Jadi kalau saya ngajarin anak kuliah, ini namanya kuliah 2 SKS. Pengantar perjanjian baru 1 sama pengantar perjanjian lama 1. Udah muncul di depan. Tara, ini saya kalau nggak ada slide, buyar khotbah saudara, canda saya. Ini kalau saudara lihat, belajar sedikit ya tentang Alkitab. Alkitab yang saudara pegang 66 kitab di dalamnya. Tuh, perjanjian baru berapa? 27. Saya bersyukur nih anak remaja, teens, kalau ngikutin timelinenya bisa selesai nih baca Alkitab nih, khatam. Mudah-mudahan masih baca. Ya toh? Youth di awal tahun saya bilang gerakan membaca Alkitab. Jadi bikin target 1 tahun bisa khatam Alkitab. Ada orang baca Harry Potter sampai 3 jilid, Alkitab nggak selesai. Dari Kejadian cuma sampai imamat hilang saudara. Nah, jadi Kejadian Keluaran, Ulangan, Bilangan, kemana nih gitu. Disuruh buka Ezra, lama sekali nyarinya. Ternyata pegangnya perjanjian baru doang saudara. Akhirnya sampai budak nggak dapet yang namanya Ezra. Nah, jadi kitab Injil pertama kali ditulis. Ya, saudara mesti tahu bahwa Injil kita Injil sinoptik. Matius, Markus, dan Lukas. Ini 3 Injil yang sinoptik. Apa maksudnya sinoptik Efraim? Isinya itu kurang lebih sama. Jadi kata sinoptik itu berarti melihat bersama-sama. Nah, jadi kata sinoptik itu ada artinya melihat bersama-sama. Loh, gimana dengan Injil Yohanes? Injil Yohanes itu Injil yang berbeda. Bukan berbeda dalam maksud yang lain, tapi dia lebih ke arah pendekatan yang pribadi. Mesti ingat, Yohanes itu murid yang dikasih Tuhan. Alkitab bilang dia duduk dekat dada Yesus. Nah itu manusia. Tuh, anak paling manja tuh. Dari 12 murid Yesus. Jadi pendekatannya dia pendekatan pribadi. Kapan Alkitab itu ditulis? Tadi saya bilang sama saudara, kalau soal gereja ini, saudara bisa menyangkal saya karena saya nggak tahu, saya nggak ada di situ. Gimana dengan Alkitab yang kita pegang sekarang? Matius, para ahli teolog, para sarjana teologi, bapak-bapak gereja memprediksi atau juga memperhitungkan kapan kitab Matius ditulis, kurang lebih tahun 45 sampai 49 Anno Domini. Tahunnya Tuhan kita. Nah, jadi 45 sampai 49. Kalau saudara ngelihat jangka waktunya itu kurang lebih 15 tahun sampai 20 tahun setelah Tuhan Yesus naik ke sorga.
Setelah Roh Kudus dicurahkan. Kapan? Itu Matius, kemudian Markus. Markus ditulis lebih awal. Para ahli teolog, para bapak-bapak gereja mempercayai bahwa kitab Markus ditulis lebih dahulu. Makanya kitab Markus itu lebih sedikit, lebih kecil, lebih ringkas. Karena waktu ditulis itu waktunya buru-buru saudara, supaya ceritanya enggak hilang. Ditulis 42 sampai 45, jadi 12 tahun sampai 15 tahun dari Yesus naik ke sorga atau ketika Roh Kudus diturunkan. Lukas tahun 60. Jadi kalau saudara ngelihat jangka waktunya di sini, maka saudara akan bisa menyimpulkan bahwa waktu Injil ditulis, waktu perjanjian baru. Saudara mesti tahu seluruh dari kitab Matius sampai gangguan teknis. Jadi kalau saudara baca di dalam Alkitab saudara dari mulai Matius sampai kitab Wahyu adalah kitab yang paling lama ditulis. Kurang lebih 90 setelah Yesus, setelah Masehi saudara. After Christ, Anno Domini. Jadi bukan sebelum tapi sesudah Masehi. Kenapa saya mesti bahas ini sama saudara? Karena kalau saudara melihat bahwa setiap Alkitab yang ditulis, yang ada sama saudara, itu ditulis oleh orang-orang yang mengalami Tuhan. Katakan amin dulu. Yang melihat, yang menyaksikan, yang hidup di zaman itu. Matthew itu si pemungut cukai. Jadi dari 4 penulis kitab Injil, 2 orangnya murid Yesus. Saudara tahu dengan jelas. Yang pertama namanya Matius, yang kedua namanya Yohanes. Markus adalah teman seperjalanan atau asistennya Rasul Petrus. Kalau saudara baca dalam Kisah Para Rasul, waktu Rasul Paulus berjumpa dengan Markus, dia bilang Markus hendaknya kita berpisah jalan, kemudian Markus mengikuti Petrus. Lalu Paulus membawa Silas bersama dengan dia. Itu penulis kitab Markus. Penulis kitab Lukas siapa? Lukas itu asisten atau dokter atau tabibnya Rasul Paulus. Makanya salah satu yang bukan orang Yahudi asli dari semua penulis kitab Injil namanya Lukas. Lukas ini bukan Jewish, Lukas ini Gentile. Kenapa bisa ditulis Gentile Efraim? Dia menulis sebuah laporan yang terperinci dalam Lukas pasal yang pertama. Ayat yang pertama dia berkata, "Hai Theophilus yang agung, demikian aku menuliskan kepadamu sebuah report, sebuah laporan yang terperinci mengenai sebuah kejadian yang nyata berdasarkan saksi-saksi akurat dan terpercaya." Itu Lukas pasal yang pertama, ayat yang pertama. Jadi waktu saudara baca kitab Lukas, saudara akan menemukan bahwa ketika Lukas menulis Injil Lukas, dia menulis sebuah laporan yang terperinci. Kok bisa tahu Efraim dia Gentile? Makanya di dalam kitab Lukas waktu malaikat turun dan menyebarkan kabar baik kepada gembala-gembala di padang, dia berkata, "Ini ate aku terlalu cepat?" You good? Oke. Kadang-kadang ate habis itu kecepatan Kak. Gitu. Nah, tapi ate ini ngebut sekarang Pak, karena udah suka F1 dia. Nah, jadi dia pergi ke Melbourne ngebut, apa ngebut gitu. Jadi dia itu diterjemahin teh jangan ketawa, canda teh. Jadi waktu Lukas menulis kisah para gembala dia berkata, "Hai," dia bilang, "dengar, kabar gembira bagimu telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud, kesukaan bagi semua bangsa," kata dia. Waktu Lukas tulis kesukaan bagi semua bangsa itu Gentile saudara. Karena orang Yahudi gak bakal tulis kayak gitu, yang ngerti bilang amin. Karena Yahudi cuma buat dia. Tapi Lukas itu orang Gentile. Kenapa saya bawa ini? Supaya saudara bisa yakin bahwa Alkitab yang saudara pegang itu ditulis dengan baik dan benar menurut keterangan orang-orang yang hidup di zaman itu, ada di situ dan mengalaminya. Katakan amin. Tadi saya bilang nih zaman sekarang banyak yang aneh-aneh. Klik. Baru permulaan saudara, nggak esensi khotbah, ya nggak, pembukaan. Ini timeline dari Yesus sampai kepada Adam. Adam menurut perhitungan 4000 before Christ.
Masuk ke Noah. Noah punya 3.000 tahun sebelum Yesus dilahirkan. Air bah 2.500 tahun. Abraham 2.000 tahun sebelum Yesus. Moses 1.500 tahun. David, bukan David Wong, David beneran. 1.000 tahun sebelum Yesus. Zedekiah, ini bicara tentang pembangunan bait Allah ketika orang-orang dibuang ke Babel. 500 before Christ. And then after Jesus. Efraim kok bisa tahu? Ada di Alkitab. Kalau rajin ngitungin, yang ngerti bilang amin. Kalau saya cuma copy paste dari Google, yang ngerti bilang amin. Iyalah zaman sekarang, bener gak saudara? Zaman sekarang mah cuma tinggal browsing Google gitu toh. Tadi saya ngeledek Pak Gem. Dulu waktu Pak Gem masih kuliah nggak ada Google saudara. Ngabisin di perpustakaan itu. Ensiklopedia ya enggak. Top, waktu dia bahas pengantar perjanjian lama, wah budek-budek saudara kalau kata anak teologi ya. No? Kalau sekarang apa-apa chat GPT. Ya, saya khotbah sekarang aja saudara bisa bilang, ini Efraim bener apa ngaco? Chat GPT please, ya enggak. Chat GPT bilang bohong gitu. Bisa. Kenapa penting saudara tentang timeline-nya Tuhan Yesus? Karena kalau saudara bisa melihat, saudara akan melihat tentang perjanjian dan waktu lepas waktu akan penggenapan setiap firman Tuhan dari zaman kepada zaman turun kepada satu pribadi, namanya siapa? Yesus. Klik. Ini 456. Para ahli teolog menyatakan bahwa ada 456 prophesies, nubuatan di perjanjian lama, 456 nubuatan yang mengarah kepada kehidupan Yesus. Kelahirannya, kehidupannya, kematiannya, penyalipannya, kebangkitannya. Ada 456. Dari 456 nubuatan, 191 direct kepada sebuah pribadi namanya Yesus. 191 direct prophecy kepada sebuah figur namanya Yesus. Dari 191 nubuatan yang langsung kepada Yesus, ada 48 nubuatan spesial khusus tentang kelahiran Yesus. Yang bisa ngikutin saya bilang amin. Nggak apa-apa, pengantar perjanjian lama, perjanjian baru dalam waktu 15 menit. Ya, ini kalau kuliah 2 SKS kali 2 saudara. Ya, dibuat. 48 kepada siapa? The birth of Jesus. 48. Saya melihat di YouTube seorang ahli matematika menyatakan, kalau Yesus bisa menggenapi nubuatan atau profesinya 48 ini, kemungkinannya adalah 1 kali 10 pangkat 147 darah Yesus. Ya, 10 pangkat 147. Tadi saya Google, saya lihat benar juga nih. Dilihat dari begitu banyak orang untuk bisa menggenapi nubuatannya, 1 pangkat bertriliun-triliun. Nggak apa-apa. Colek kanan kiri bilang, that is my God. Colek kiri. Come on, bilang, that is my God. Supaya apa? Klik. Nubuatan yang pertama. Kejadian pasal 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ditulis 1445 tahun sebelum Yesus. Jadi nubuatan paling pertama ini ditulis 1445 tahun. Siapa yang tulis? Musa. Musa menulis 1400, ya karena jaraknya. Menulis tentang cerita 3400 tahun yang lalu. Tentang nubuatan paling pertama. Klik. Nubuatan paling kedua tahun 735. Mika pasal 5 ayat yang pertama. Tetapi engkau hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang memerintah Israel, yang permulanya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Tahun 735. Ketika pembuangan di Babilonia. Ditulis di mana? Di Yudea. Nih. Klik. Yesaya pasal yang ke-7 ayat yang ke-14 ditulis tahun 700 sampai 705 sebelum Yesus dilahirkan. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda, sesungguhnya seorang perempuan muda. Ini
bahasa terjemahan aslinya literally dalam Hebrew dibilang virgin, alma. No, therefore the Lord himself will give you a sign, behold the virgin. Tapi terjemahan Indonesia dengan menggunakan kata perempuan muda. Tapi terjemahan asli ini saya pakai New King James Version. NKJV itu adalah terjemahan Alkitab yang paling dekat dengan bahasa asli, saudara. Nanti dari NKJV baru orang turunin ke NET, NIV, Message dan segala sesuatu berdasarkan sehari-hari. Jadi dari NKJV diturunin tuh. Tapi yang paling dekat dengan terjemahan aslinya, virgin. Pak, Bu, teman, Kak, anak muda. Kelahiran Yesus itu mujizat yang luar biasa. Kenapa? Karena kelahirannya lewat seorang perawan. Virgin birth itu miracle yang luar biasa, Pak, nggak ada lagi. Mau cari di agama mana, kepercayaan mana, nggak ada yang dilahirkan lewat perawan. Cuma satu, namanya Yesus. Kebangkitan Yesus diidentifikasi, dipastikan oleh 500 orang, Pak. Yang bisa ngikutin saya bilang amin dulu. Pak, dapat ya? Jadi waktu Yesus bangkit, dia naik ke sorga, ada 500 orang yang melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Yesus itu bangkit. Jadi bukan sedikit, bukan cuma 12 rasul, ada 500 orang, ada 120 orang di loteng Yerusalem yang tetap tinggal diam sampai Roh Kudus dicurahkan. Itu bukan sedikit, itu lebih banyak dari kita nih. No? Yang bisa lihat dengan mata kepala sendiri. Tapi lahir dari anak perawan, berapa orang yang tahu? Come on, berapa orang yang tahu? Satu. Siapa? Yusuf. Yang ngerti bilang amin. Sampai di sini bisa ngikutin? Karena kebangkitan Yesus ada 400-500 orang yang lihat. Orang dia jalan 40 hari kok itu orang satu tuh. Yesus itu bangkit, Pak, dia keliling dia. Rute pulang kampung. Bayangkan Yesus itu habis bangkit dia jalan 40 hari ketemu banyak orang. Tapi the virgin birth, kelahiran Yesus itu cuma dinyatakan, dikonfirmasi oleh satu orang. Siapa nama orang itu? Suaminya, Yusuf. Karena gak ada lagi yang bisa konfirmasi, betul apa betul? Gak ada. Emang Maria sama Yusuf bertigaan, berduaan, berlimaan waktu di Bethlehem? Enggak. Alkitab bilang cuma berdua. Jadi waktu Yesus, gitu. Yusuf yang lihat bener apa kagak nih orang? Betul apa enggak? Yusuf yang confirm betul apa enggak? Yusuf yang tahu nih, oh, nih Maria ngapain. Jadi kelahiran melalui sebuah perawan itu adalah mujizat yang luar biasa. Gak bisa dibantah. Bukan cuma kita yang ngakuin, Pak. Ada orang bilang itu kan orang Kristen. Enggak, agama setelah kita juga ngakuin. Agama setelah kita Muslim mengakui bahwa Isa alaihissalam lahir dari seorang perawan. Yang dia buat. Gak ada lagi. Aduh, Tuhan kita ajaib. Dia cuma melakukan mujizat yang cuma dia bisa. Betul apa betul? Iyalah dia lahir dari perawan, mati, bangkit, yang ngerti bilang amin. Gak ada lagi yang bisa colek kanan kiri bilang itu Tuhan saya. Katakan amin dulu dong. Sampai di sini bisa ngikutin yang bisa bilang amin. Yesus itu ngelakuin mujizat yang orang lain gak bisa buat. Yang gak bisa dikopi, gak bisa ditiru, gak bisa diduplikat. Dari mulai lahir sampai dia naik ke sorga. Gak bisa, gak ada lagi yang lain. Klik. Yesaya pasal 9 ayat 5. Sebab seorang anak laki-laki. Ya saya tadi bilang 700 sampai 705 sebelum Yesus. Seorang putra telah diberikan untuk kita, labang pemerintahan ada di atas baunya. Ada orang tanya, Efraim, loh kok ini nubuatannya selalu ada di Yesaya, Yeremia, Nahum, Obadja, dan segala sesuatu. Kenapa nggak ada di sebelum-sebelumnya? Karena sebelum-sebelumnya ada raja yang baik, saudara. Namanya Daud. Yang ngerti bilang amin. Jadi ada Daud duluan. Tapi ketika bangsa Israel, Babilonia mengambil alih Yerusalem, kemudian membawa semua masyarakatnya ke tanah pembuangan. Ingat, ini ditawan dari Yerusalem, jalan kaki ke Irak, yang ngerti bilang amin. Kemarin saya diskusi sama Om. Boleh nih kita bikin Holy Land Tour ya enggak? Tapi GPD bikinnya berbeda. Holy Land Tour, jalan kaki pembuangan Israel ya enggak? Dari Yerusalem sampai Irak, saudara. Supaya saudara tahu jauh.
Nah, ketika mereka di pembuangan itulah bangsa Israel menyuarakan, berteriak untuk minta apa? Juru selamat. Makanya pesan-pesan mesianik adanya di nabi-nabi besar dan nabi-nabi kecil. Ditutup di mana? Di Maleaki. Maleaki menutup. Menutup apa? Menutup semua nubuatan. Menutup semua firman. Kalimat terakhirnya Maleaki itu adalah satu saat ketika hati bapak-bapak akan kembali kepada anak-anak dan hati anak-anak akan berbalik kepada bapak-bapak. And then close, tutuplah perjanjian lama. Selesai, pengantar perjanjian lama 1 namanya. Kenapa? Selesai. Habis itu ada sebuah masa, saya tadi bilang, ini kurang lebih 3 minggu yang lalu, Om Jerry 3 minggu, 2 minggu yang lalu sempat mention ini. Sebuah masa klik namanya intertestamental. Apa itu intertestamental? Kalau saudara pegang Alkitab saudara yang diterbitkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia yang dalam bentuk buku, maka para pembuat Alkitab, pencetak Alkitab membuat 2 lembar setengah kosong dari antara perjanjian lama sampai perjanjian baru. Yang bisa ngikutin bilang amin. Bear with me, oke? Tahan sama saya. Saudara, kenapa saya mau bawa ini? Karena di situ ada 400 tahun masa di mana Tuhan gak bicara. Tuhan gak buat apapun. Gak ada firman, gak ada penglihatan, gak ada malaikat, gak ada mujizat. Nothing. 400 tahun bangsa Israel dibuat terdiam. Seakan-akan Tuhan melupakan. Tapi ini yang terjadi selama 400 tahun. Yang pertama, kerajaan Babilonia ditaklukkan oleh kerajaan Media Persia. Jadi waktu kitab Maleaki ditulis, itu masih ada di dalam kerajaan Media Persia. Kemudian setelah itu apa? Kalau saudara ingat dalam Nehemia, maka saudara ingat bahwa Raja Media Persia mengizinkan bangsa Israel kembali pulang ke Yerusalem untuk membangun apa? Tembok dan bait Allah. Jadi waktu Tuhan tidak bicara selama 400 tahun, Persian Empire berkuasa. Ini yang menarik. Kenapa Efraim ngambil sejarah intertestamental? Karena waktu kerajaan Media Persia berkuasa, kerajaan Media Persia mengizinkan negara atau rakyat jajahannya untuk tetap berpegang kepada kepercayaan, agama, dan budayanya. Yang bisa ngikutin bilang amin. Kenapa ini penting Efraim? Sangat penting. Karena kalau kerajaan Media Persia tidak mengizinkan agama, tidak mengizinkan kepercayaan, Yahudi hilang saudara. Yang ngerti bilang amin. Kalau kerajaan Media Persia tidak mengizinkan ada budaya dimasukkan, hilang budayanya Yahudi, hilang. Tapi mereka enggak, ini kerajaan Media Persia. Kemudian kerajaan Persia runtuh oleh kerajaan Yunani. Sebuah tokoh legendaris besar namanya Alexander the Great. Ini para ahli zaman sekarang bilang gini, tahu nggak kalau Alexander Great itu cuma punya biografi, manuskripnya cuma 3 ditemukan yang bicara tentang Alexander the Great. Yesus punya manuskrip 15.000 saudara. Nah, ada orang lebih percaya Alexander the Great daripada Yesus kan gitu. Nah, Alexander the Great, apa yang dibuat waktu kerajaan Yunani memerintah? Yang masih bisa ngikutin saya bilang amin. Gak apa-apa ya pelajaran sejarah khotbah hari ini. Ya, waktu Alexander the Great dia melakukan sesuatu yang luar biasa namanya linguistic unification. Bahwa semua yang dibawa jajahan Yunani harus berbahasa Greka. Kenapa itu penting Efraim? Kalau saudara tahu bahasa itu sangat penting, katakan amin. India itu saat ini negara terbesar di dunia 1,5 miliar. Nggak pernah nyatu, berantem mulu. Kenapa? Bahasanya nggak satu. Betul? Saudara tahu satu-satunya negara besar yang punya bahasa satu selain daripada Amerika Serikat kita. Indonesia. Benar. Dari 529 suku bangsa dan bahasa, kita punya satu bahasa persatuan namanya bahasa Indonesia. Bersyukur. Tuhan lagi punya rencana untuk bangsa kita, katakan amin. Iya, Cina besar saudara, dialeknya banyak walaupun Mandarin sebagai bahasa paling utama. Tapi Indonesia gak ada dialek yang lain. No? Ada dialek Jaksel saudara, ya enggak? Ada tuh dialek Jaksel. Itu kalau orang Australia udah lama di Jakarta dialeknya Jaksel. Gitu, tuh. Ini
Kenapa penting penyatuan bahasa? Karena nanti akan dipakai oleh para murid-murid Yesus memberitakan Injil kemana? Ke seluruh negara atau belahan dunia pada waktu itu. Atau disebut dunia pada zaman itu. Toh? Pakai bahasa apa? Pakai bahasa Yunani. Pada saat ini juga ada namanya Septuaginta. Septuaginta itu apa Efraim? Penerjemahan kitab perjanjian lama dari bahasa Ibrani ke bahasa Yunani. Namanya Septuagint. Jadi diterjemahin itu dari Kejadian sampai Maleakhi, dulunya ditulis pakai bahasa Hebrew, kemudian diterjemahin kepada bahasa Yunani. Kenapa penting Efraim? Karena sekarang kitab perjanjian lama terbuka untuk seluruh dunia pada waktu itu. Jadi waktu murid-muridnya, rasul-rasulnya menyebarkan Injil, kemudian mereka menyatakan dalam perjanjian lama, orang ngerti, orang tahu. Kenapa? Karena diterjemahin dalam bahasa Yunani. Makanya seluruh kitab perjanjian baru ditulisnya pakai bahasa Greka, pakai bahasa Yunani. Walaupun Yesus itu ngomongnya pakai bahasa Aram yang lewat. Kemudian masuk tahapan berikutnya disebut dengan pemberontakan Makabe atau Maccabean Revolt. Dipimpin oleh Yudas Makabe. Apa ini? Waktu Alexander the Great mati, kerajaan Greka Yunani bercampur dengan kerajaan Mesir. Namanya Ptolemaic Kingdom. Kemudian terpecah dalam negara-negara bagian Yudea dikuasai oleh Seleucid Empire namanya. Pada saat itu terjadi pemberontakan yang namanya pemberontakan Makabe. Makanya di dalam ada namanya kitab Makabe 1, Makabe 2 itu bicara tentang historian daripada pemberontakan Makabe. Pemberontakan Makabe penting Efraim, penting. Karena kalau saudara tahu hari raya Hanukkah di bangsa Israel, hari raya Hanukkah itu terjadinya waktu pemberontakan Makabe. Hari raya Hanukkah itu adalah hari raya perebutan kota Yerusalem kembali. Mereka merebut kembali bait Allah, mereka merededikasikan bait Allah, kemudian juga mereka merestorasikan worship. Dirayakanlah dari tanggal 14 Desember sampai dengan tanggal 22 Desember. Hari ini orang Yahudi merayakan hari raya tadi, Hanukkah. Penting. Saudara bisa tahu Natal itu ngikutin orang Yahudi. Orang Yahudi ini ada sejarahnya. Kenapa bait Allah dirededikasikan? Karena waktu bangsa Yunani masuk ditaruh patung dewa Zeus dan segala sesuatu oleh Makabe, kemudian dibersihkan. Dikembalikan wujudnya sebagai pusat penyembahan bangsa Israel. Habis itu masuk Romawi. Dipimpin tahun 63 before Christ oleh Jenderal Pompey. Romawi tidak pernah menjajah bangsa Israel. Romawi masuk ke bangsa Israel karena pertikaian kerajaan. Anak pertama, anak kedua berebut kerajaan. Anak kedua lari kepada Roma meminta pertolongan, meminta bantuan. Romawi masuk bukan memberikan bantuan tapi menguasai keseluruhan. Dipimpin oleh Pompei tahun 63. Melahirkan apa? Kerajaan Romawi melahirkan sensus penduduk pertama oleh Kaisar Agustus. Kenapa sensus Efraim? Sensus itu dipakai untuk bisa hitung berapa jumlah pajak Pak. Jadi waktu dibikin sensus itu bukan sembarangan mau ngitung jumlah masyarakat. Enggak, itu mau ngitung nih jangan sampai pajak hilang. Betul? Sampai di sini yang bisa ngikutin bilang amin. Loh, saudara sampai cerita saya sampai dengan saat ini saudara bisa lihat betapa Tuhan kita dahsyat. Waktu 400 tahun orang berkata Tuhan tidak bicara, tidak ada penglihatan, tidak ada mujizat, tidak ada visi, tidak ada malaikat. Dia tetap bekerja. Dia tetap melakukan sesuatu. He still work, saudara. He still doing something even though you cannot see it. Walaupun saudara gak bisa lihat. Walaupun kayaknya gak terjadi apapun. Tapi dalam 400 keheningan waktu Tuhan gak bicara. Dia sedang mempersiapkan landasan dan dasar untuk satu pribadi akan datang. Namanya Yesus. Bersyukur Romawi datang. Karena kalau Romawi gak datang hukuman paling tinggi namanya sula. Bukan salib, yang ngerti bilang amin. Kan gak lucu Yesus di sate, yang ngerti bilang amin. Gak menggenapi firman. Sampai di sini bisa ngikutin. Makanya hukumannya bangsa Romawi itu yang paling tinggi namanya salib. Kalau masih terjadi aman media Persia, disulak saudara di sate, ditusuk dari bawah sampai atas.
Susah itu, ya enggak? Nggak lucu lambang kita betul kan? Kayak sate gitu. Dia tidak mati tergantung di atas kayu itu. Dia mati tertusuk sama kayu. Nggak menggenapi firman. Sampai di sini bisa ngikutin saya. Jadi semua yang kita bahas masuk kepada satu pribadi namanya Jesus. Yesus. Kelahiran Yesus itu kelahiran yang luar biasa. Peristiwa yang luar biasa. The God Almighty dengan segala kemahadahsyatan, kemahakuasanya turun menjadi manusia. Dia bukan cuma menjadi manusia. Saya mau tanya, bisa gak Yesus tiba-tiba muncul 30 tahun aja? Gak usah jadi anak-anak, bisa gak? Bisa lah Pak, dia Tuhan. Satu kali ada teman saya berdebat sama saya. Dia bilang gini, gimana bisa lu Tuhan jadi manusia? Dia Tuhan mau jadi kodok juga bisa, lu yang bego. Saya bilang gitu. Betul lah, orang kalau punya otak mah. Ya, He's Lord, He's King, He's the Creator. Kalau dia mau jadi kodok juga bisa. Tapi Yesus gak milih Pak, dia gak milih tiba-tiba muncul 30 tahun. Masih muda kayak saya, gagah dan perkasa kan itu. Enggak kayak, biasa aja kok ya, biasa aja. Nggak usah cari kong kali kong sama Jos, nggak biasa aja. Hopeng ya Jos ya. Kita satu angkatan kok lebih senior maksudnya. Ya, habis itu baru kotomi. Ya, bisa nggak dia muncul 30 tahun? Bisa Pak. Dia menjadi orang dewasa tiba-tiba muncul di tepi danau Galilea kasih makan 5.000 orang. Bisa, He's God. He can do it. He can. Atau jangan usah lewatin masa muda dan lewat langsung umur 12 tahun muncul di Betel, bisa. Tapi kenapa dia harus jadi manusia? Kenapa dia harus masuk di dalam rahim seorang wanita? Karena dia harus menggenapi setiap firman yang ditulis. Makanya Yesus datang bukan merubah hukum Taurat, dia menggenapi semua hukum. Dia menggenapi perjanjian lama. Yohanes pasal yang pertama. Pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. And the word was God. Dia memilih untuk bukan cuma menjalani hidup sebagai manusia. Dia memilih untuk menjalani proses sebagai manusia. Kandungannya waktu masuk di dalam rahim kemudian dia ada di situ. Kenapa ada orang tanya, kenapa Efraim dia masuk kayak gitu? Supaya dia bisa menggenapi firman Tuhan. Mazmur berkata, aku menenun engkau di belahan bumi paling dalam dan aku melihatmu sebagai bakal anak. Supaya genap firman Tuhan. Dia bukan cuma berfirman, dia benar-benar menjadi subjek daripada ciptaannya sendiri. Dia masuk ke dalam rahim, dia bayangkan. Ini imajiner ya, karena di dalam rahim kan ditenun. Kalau saudara ngeliat itu di YouTube kan benar-benar ditenun. Bayangan Allah Bapa nenun anaknya sendiri. Ya, kenapa? Menggenapi firman. Supaya semua prosesnya terjadi sampai ketika Yesus mati di atas kayu salib, dia bisa berkata, it is finished. Yesus mesti ngalamin prosesnya dari lahir sampai dewasa. Supaya waktu dia mati di atas kayu salib dia bisa berkata sudah selesai. Apa yang selesai? Prosesnya sudah selesai Pak. Sebagai manusia dia menyelesaikan prosesnya. Dia bisa bilang aku memulai, aku juga yang mengakhiri. I am the Alpha and I am the Omega. Waktu Yesus mati di atas kayu salib dia berkata telestai, sudah genap. Dia bisa. Karena tadi dia ngelewatin prosesnya, lepas proses. Yang bisa ngikutin saya bilang amin. Natal itu keajaiban yang luar biasa. Karena yang maha besar, maha tinggi, maha dahsyat, maha mulia turun jadi manusia. Orang bilang sama saya, tapi 30 tahun gak ketahuan di mana? Betul? Kan Yesus dari umur 12, 28 tahun lah. Berapa itu? 18 tahun, kan hilang dia sampai umur 30 tahun. Kemana Yesus 30 tahun? Saya bilang bagus Yesus 30 tahun, enggak kelihatan. Karena dia menjalani kehidupannya sebagai manusia biasa. Supaya dia juga menggenapi firman. Loh, kenapa bisa 30 tahun enggak kelihatan menggenapi firman Efraim? Karena firman Tuhan tertulis, tidak ada dusta dalam mulutnya. Saudara pernah baca selama 3,5 tahun pelayanan Yesus, ada yang komplain sama Yesus? Ada? Enggak ada. Pelayanan Yesus terbukti bahwa dia tidak bercacat celah. Betul apa enggak? Saya jadi pendeta,
kalau ada teman baik saya duduk di situ, walah Pak ngakak dia dengerin. Ya enggak? Allah lu ngomong jago aja lu ya lah, muna lu muna. Kalau bisa ngeliat, aduh kenapa? Ketahuan jeleknya, betul gak? Saudara ngeliat saya baiknya doang. Kalau mau tahu saya ngomong sama teman saya, teman baik, dia bakal tahu tuh bejatnya kayak gimana, jeleknya kayak gimana, jahatnya kayak gimana, waktu SD ngapain, waktu SMP ngapain, nyuri gak di Indomaret, iya kan gitu tuh ya. Iyalah, beng-beng 1 jos waktu itu jos, ya gak? Pada waktu hujan rintik-rintik. Kalau saya bisa bilang saya tidak berdosa, saya tidak bercacat celah, ada orang bisa mengcounter ucapan saya. Betul? Dia akan bisa bilang, alah jangan, bohong nih orang. No, bohong, gua tahu nih bejatnya kayak gimana nih orang. No, lu tawuran juga sama gua 3 tahun, lu gak selesai-selesai lu kan gitu. Tapi Yesus, kenapa 30 tahun gak kelihatan? Supaya bisa menggenapi firman. Bahwa waktu dia memulai pelayan 3,5 tahun, gak ada satupun orang, gak ada satupun manusia yang mengcounter dia berkata, enggak dia bohong. Gak ada Pak, yang cuma counter cuma bilang gini, bukankah itu anaknya Yusuf yang saudara-saudaranya ada di sekeliling kita, bukankah dia orang tukang kayu, tapi gak ada yang bilang dia bohong, yang ngerti bilang amin. Kredibilitasnya Jesus. Colek kanan kiri bilang, that is my God. Katakan amin. Klik. Semua yang saya kasih tahu sebelumnya, ya toh, pengetahuan apapun yang ada di sebelumnya nih, itu sebuah yang saudara bisa dapetin. Saya lahir dari keluarga Kristen. Benar-benar ngebrojol udah Kristen Pak. Kristennya karismatik lagi. Ya, ada. No, bener Kristen karismatik. No, karena mama pelayanannya eksorsism, ngusir setan. Ya sampai hari ini. So, jadi dari tahun 84 emak saya tuh ngusirin setan. Nah, kerjanya. Dia buat eksorsism emak saya. Mami lagi nonton nih. Mami saya tuh kalau sore nonton GPD Brisbane. Iya, jemaat yang setia dia nih. Karena sama papa juga, ya, karena papa udah nggak bisa pergi ke gereja biasa, kan papa stroke udah 2 kali, puji Tuhan sehat, Tuhan pelihara, tapi sekarang di rumah. Jadi tiap jam 4:30 udah ngebuka YouTube dengerin khotbah, ya toh. Jadi saya dilahirkan sama keluarga Kristen. Aduh, mami saya jadi pendeta dari tahun 86. Mami saya mah nggak tahu kayak gini mah, yang tahu saya, kenapa ada Google yang ngerti bilang amin. Mami saya boro-boro buka Google, ngeklik iPad juga bingung saudara. Nggak ada pengetahuan. Mami saya nggak tahu tuh hal-hal yang kayak gini. Orang tua saya nggak ngajarin tuh. Mami saya nggak bilang kayak gini sama saya. Walaupun dia belajar, mami saya selesai kuliahnya di STT Jeffrey tahun 88, saudara 89, tua ya. Tua tuh mami saya tuh, yang dia buat. Selesai pendidikannya, dia nggak bilang sama anaknya, denger ya Efraim, 400 tahun yang 400 intertestamental itu terjadi dalam kerajaan lepas, enggak, saudara nggak tahu. Yang mami saya tahu cuma satu, Tuhan itu setia. Yang diajar sama saya, nggak diajar teologi ya, nggak diajar pengantar perjanjian lama, perjanjian baru. Ini saya juga baru tahu tahun 2010 waktu kuliah. Jadi saya kuliah teologi 2010. Karena wakil gembala saya ngajakin saya untuk kuliah. Dia bilang sama saya, temenin Kokoh. Jadi kakak rohani di Jakarta, ya, itu wakil gembala saya di gereja saya. Dia bilang temenin Kokoh, kita kuliah S2. Dia bilang gitu. Iya, saya daftar. Begitu masuk kelas, ternyata dia nggak daftar. Beneran Pak, beneran. Saya duduk di kelas 2 tahun, dia nggak ada. Saya dalam hati, Tuhan tolong, untung wakil gembala, kalau bukan, ya enggak saudara. Habis itu dia bilang lagi, ayo kita ngambil S3, saya nggak mau dibohongin 2 kali. saya beneran temenin untuk dia daftar, terus dia bilang, mana kwitansi pembayaran, yang penting sudah daftar, baru saya daftar. Nah, baru 2010, sebelumnya nggak tahu, nggak belajar. Apa yang mama saya, orang tua saya ajarkan sampai tahun 2010, sampai saat ini. Papi saya apalagi, papi saya pelaut. Tuhan Yesus baik, tolong. Papi saya pelaut seumur hidupnya. Jadi saya sampai saya besar, saya cuma ketemu papi saya Natal dan Natal doang sama tahun baru.
Karena habis itu papi ngelaut. No, yang dibuat. Papi saya pernah pergi ke KKR-nya Billy Graham, no, di Singapura. Waktu Billy Graham berhentiin hujan, papi saya lari dari belakang ke depan. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, syukurin loh, ya enggak. Papi saya kalau mau pertobatin orang keren saudara. Dia bilang, saya gampar kau, kalau enggak terima Yesus. Kan itu papi saya itu. Nah, papi saya kalau doa syafaat bahaya. Kita larang dia doa syafaat di gereja. Karena kalau dia doa syafaat dia keren. Dia bilang, Tuhan balas Tuhan. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Itu papi saya. Benar ini Pak, benar. Itu gembala sidang sampai bilangin, aduh celaka. Aduh ya enggak Pak Bawole gitu. Papi saya gitu, dia genapi firman saudara. Tapi orang tua saya enggak ngajarin apa yang saya kasih sama saudara. Orang tua saya, papi saya ajarin untuk saya takut akan Tuhan. Itu cukup bagi saya. Mami saya ajarin bahwa Tuhan itu setia. Apapun yang terjadi Efraim, He is faithful. Knowing all about Jesus, it doesn't mean you know Him. Anda tahu segalanya tentang Yesus, belum tentu Anda mengenal Yesus. Di akhir tahun 2025, no, saudara mesti dapat. Waktu engkau datang ke sini, engkau belajar banyak, buka banyak Google, banyak cari literatur, lihat podcast, lihat YouTube. Jangan keseringan buka Google untuk cari Yesus. Kenapa? Google itu ada algoritmanya. Tergantung aliran mana saudara, yang ngerti bilang amin. Kalau saudara aliran Pentakosta, yang keluar semua aliran Pentakosta. Kalau saudara saksi Yehova, yang keluar saksi Yehova semua. Benar. Kalau mau cari yang kebenarannya, baca Alkitab. Halo? Baca Alkitab. Semakin kau baca, semakin kau tahu siapa dia. Itu surat cinta nomor 1 saudara. Nggak apa-apa buka podcast, nggak apa-apa segala sesuatu. Tapi ambil saat teduh sama Tuhan. Ambil waktu pribadi sama Tuhan. Oh ngeliat podcast YouTube bisa, kenapa saya udah lihat podcast. Daripada lihat podcast, tutup YouTube. Taruh dirimu berlutut, naikkan pujian penyembahan, masuk ke intiman dengan Tuhan. Halo? YouTube nggak cukup. Karena dengan YouTube Anda cuma tahu tentang dia, tapi engkau tidak mengenal dia. Di akhir tahun 2025, you may have all the evidence about him. But until you experience him, you knew nothing. Anda bisa punya bukti, banyak bukti. Tapi sebelum engkau ngalamin Tuhan, Pak, engkau belum mengenal Tuhan. Ini yang menarik. Kalau engkau sudah mengenal Tuhan, engkau tidak perlu tahu apapun. Katakan amin. Saya kenal kok. Ada orang ngomong A, B, C, D tentang saya. Saya bilang, saya kenal Efraim. Saya kenal. Saya gak butuh tahu dari yang lain. Saya kenal. Klik. In the end of 2025. What is your conclusion? Tentang dia. Di minggu terakhir. Di 2025. Apa kesimpulan saudara tentang dia? Tentang Yesus. Tadi saya banyak bahas sejarah, banyak teori. Kenapa? Karena teorinya banyak ya Efraim. Ada banyak orang udah baca segala macam. Hai. Kenal Tuhan juga enggak. Saya enggak perlu tahu tuh semuanya. Rasul Paulus berkata, apa yang dulu kuanggap mulia, kuanggap sampah. Ketika aku mengenal pribadinya Tuhan. When I know his personality, everything that I know before, rubbish. Apa konklusimu di tahun 2025? Engkau butuh teori? Saya enggak. No, I'm not. I'm standing here. Not as a person that knew everything. I'm standing here because I experience him. How about you? How about you? Kalau engkau lihat ke belakang, who is he for you? Who is he? For some of you guys, untuk beberapa dari saudara, dia Allah penyembuh. Buat seberapa dari saudara, dia Allah penyedia. Buat beberapa dari saudara,
Dia sahabat yang terbaik. Untuk sebagian dari saudara, Dia Allah yang meneguhkan. Untuk sebagian dari saudara, Dia Allah yang tidak pernah lalai akan setiap janjinya. Who is He for you in the end of 2025? GPD Brisbane. For me, He is a good Father. For me. Has He been good? Has He been good? Is He still good? Anda gak perlu lihat teori. Gak perlu lihat pelajaran. Lihat 52 minggu ke belakang. Bagaimana Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Walaupun saya tahu nih hancurnya kayak gimana. I'm grateful. I'm thank Him every single day, mate. Jatuh sama dosa banyak, Pak. Buat salah banyak, nyakitin orang banyak. Ada banyak anak-anak juga gak suka saya, ada banyak orang tua juga gak suka saya. Tapi setiap kali gak suka saya datang sama Tuhan, thankful, thank God. Dia gak bilang enggak. He still embrace me. How about you? Has He been good? Can you trust Him now? Can you trust Him now? Klik. Saya gak tahu sama saudara. Tapi izinkan saya. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. I choose that I will believe in Him. In the end of 2025, in the last Sunday, I stand before you guys and I declare, me and all of my house, all of it, we will stand in front of God and we will worship Him. No matter what. No matter what. Gak peduli apa, gak peduli situasi, gak peduli keadaan. Saya akan tetap beribadah kepadanya. I will still worship Him. I will still lift up my hands. I will still going to sing. I will still jump because He is good and good and good. I will still be here. Saya close ya. Tuhan bilang, behold, I make all things new. Waktu engkau ada di akhir penghujung 2025, kalau saudara bisa bawa pulang sesuatu, sore malam hari ini, lihat, aku sedang menjadikan sesuatu yang baru. Ketika engkau pegang Tuhan sebagai jaminan, ketika engkau pegang Tuhan sebagai pegangan, maka malam hari ini, siap. Get ready. God is creating something new. Cari 3 orang bilang siap. He makes all things new. Dia buat sesuatu yang baru. Katakan amin. Tuhan baik. Tuhan baik. Sama-sama bangkit berdiri boleh.